Di luar aku. Bentar. Hujan. Cepetan, Vi. Yuk. Dibuka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. teman-teman, bagaimana kabarnya sekalian? Semoga baik-baik, sehat, walafiat, rezekinya lancar semua, dan Amin. dilancarkan segala urusannya. Oke, pada kali ini, Vital kali ini kita akan membahas tentang introduce to cybersecurity yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Mas Alfarizi. Baik, untuk Vito kali ini Mas Alfarizi dipersilahkan untuk mengambil alih untuk berbicara. Oke, terima kasih atas waktunya, Raffi dan para penyelenggara, Mas Nanda dan tim GDSC. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfarizi Habibullah. Saya dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga semester 4, jurusan informatika. Dan kali ini saya izin untuk share screen ya. Window aja langsung. Sudah terlihat share screen saya? Masuk. Masuk, oke. Ini udah kelihatan slide show-nya, kira-kira Mas. Halo, ada ini kelihatan nggak ininya yang buat masuk ya? Oke. Nah, kali ini di sini saya ingin membahas terkait tentang cybersecurity. Apa sih cybersecurity? Mengapa cybersecurity dan kenapa harus gitu? Kenapa wajib dan sebagainya gitu. Jadi saya sendiri ingin membahas hal ini karena ya banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Contohnya pada kemarin 11 April itu tuh Saweria.co mengalami kebocoran data berupa nama lengkap, email, nomor telepon, nomor kartu sampai jumlah donasi. Semua itu ketahuan. Nah, ini kan bagi kita sebagai orang informatika atau pelajar informatika ini kan sangat menyayangkan gitu. Fenomena seperti ini nih bisa terjadi gitu. Makanya penting sekali kita menyadari akan urgensinya dari cybersecurity gitu. Jangan sampai kita sebagai informatika yang tiap hari ditanyain bisa hack IG enggak, bisa hack WA enggak, bisa hack Facebook enggak. Setidaknya kita bisa menjawab seadanya dulu walaupun tidak sampai technicality-nya gitu. Jadi para awam ataupun masyarakat umum bisa menyadari bahwa oh memang seperti itu kurang lebihnya. Ada quote dari cyber security analyst. Jadi ini Andikito Cuku Ezekiel, dia orang Afrika. Dia pernah berkata bahwa time is what determines security. With enough time, nothing is unhackable. Maksudnya apa? Waktu itu sendiri yang mendeterminasikan security, yang membentuk keamanan gitu. Maksudnya adalah ada dua maksud di sini saya tangkap adalah waktu yang lama bisa membuat keamanan itu semakin kuat gitu. Tetapi with enough time, nothing is unhackable. Dengan waktu yang cukup juga, nggak ada yang nggak ada yang tidak bisa dihack, nggak ada yang tidak bisa dibobol. Contohnya seperti maling. Maling punya kesempatan, kemudian sekiranya waktunya itu cukup gitu, dengan waktu cukup, dengan persiapan yang cukup, maka maling itu bisa membobol rumah tersebut gitu. Jadi apa ya? Banyak sekali implementasi cyber security itu sendiri bisa juga direalisasikan di dunia nyata. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian apa sih cyber security? What, why, how, and then for what gitu. Apa gitu? Kenapa dan bagaimana? Lalu untuk apa? Jika kita
memperjelas lebih dalam lagi terkait tentang cyber security, maka kita bisa melihat dulu secara etimologinya. Etimologinya di sini adalah cyber adalah sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi terjalin dengan internet. Itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi cyber itu sendiri ya suatu sistem, pokoknya adanya komputer, adanya informasi, terus terjalin dengan internet. Nah, segitiga jembatan seperti itu. Kemudian security itu apa? Usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kejahatan yang akan mengganggu. Ancaman yang mengganggu ini tentu saja ancaman yang merugikan. Kejahatan ini bukan berarti ya memang kejahatan yang seperti ada di berita, tetapi suatu hal yang merugikan itu bisa disebut sebagai kejahatan. Maka terminologinya adalah cyber security adalah praktik untuk melindungi sistem, gitu. Praktik untuk melindungi sistem teknologi, perangkat elektronik, dan suatu data suatu perusahaan. Nah, data suatu perusahaan ini bisa tergolong bisa baik itu individu maupun organisasi dengan cara serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi tujuan tadi. Tujuannya adalah ya data tadi. Lantas apa gitu? Apa dan kenapa? Apanya sudah, lalu kita dilanjutkan dengan kenapa. Kenapa sih dengan cyber security gitu? Kenapa cyber security? Karena di era zaman sekarang, menurut saya pribadi adalah segala data itu menjadi hal yang privasi data. Contoh, kita ada NIK, kita ada NIM, kita ada tanggal lahir dan sebagainya, nama lengkap, dan itu tuh di satu sisi, di dimensi lain, ketika kita lagi jalan, di tengah jalan, itu menjadi suatu hal yang tidak penting. Tetapi ketika kita melakukan transaksi secara online, maka data tersebut menjadi penting. Makanya privasi data ini ya sangat amat hitungannya sangat amat penting dan terlalu sensitif terkait tentang data. Lalu saya membahas tentang big data sama dengan game changer. Kebayang nggak sih pas zaman dulu tuh sebelum ada internet, jangan jauh-jauh banget. Saat adanya internet, data itu masih kecil, masih kilobyte dan sebagainya. MB pun udah syukur-syukur gitu. Sekarang data tuh udah besar banget. Server Google tuh berapa besarnya? Ada berapa terabyte? Ada berapa juta gitu. Dengan adanya big data ini menjadi game changer di sini, saya maksud adalah data itu adalah uang. Data adalah uang. Makanya ada role baru, pekerjaan-pekerjaan baru, yaitu adalah data analis, data scientist, yang dimana data-data tersebut dianalisa untuk memajukan perkembangan perusahaan. Dengan adanya data, bisa memajukan perusahaan, bisa mendapatkan uang. Dengannya ada data dicuri, dapat uang lagi. Semuanya terkait tentang data. Dan data itu balik lagi, money talks. Sehingga perkembangan zaman menurut cyber security, perkembangan zaman menuntut cyber security untuk mengambil peran lebih dalam. Sehingga kenapa cyber security? Karena ya perkembangan zaman, society 5.0, kemudian industri 4.0 yang dimana cloud gitu. Oke, kita percaya sama cloud, tapi kita di Indonesia gitu kan, kita sadar diri seberapa kuat sih Indonesia gitu kan terhadap cyber security-nya gitu. Banyak kok kasus-kasus kebobolan. Kemarin BSI, setelahnya Bisnet, habis itu dilanjutkan tadi Saweria. Lalu bagaimana cara mereka tuh menyerang? Nah, menyerangnya mereka itu kalau saya mendefinisikan, penyerangan itu tuh hanya ada 2 jenis yang nanti bercabang, beranak pinak gitu, sesuai dengan kebutuhannya. 2 jenis tersebut adalah technicality attack, yang dimana menggunakan kelemahan dari segi teknis untuk meluncurkan serangan. Jadi segi teknis untuk meluncurkan serangan tuh contohnya, oh ternyata di PHP tersebut atau di website tersebut adanya kelemahan, oh adanya celah gitu, ada yang bisa dieksploit gitu. Dengan cara itu ya itu adalah technicality attack. Tapi
di era sekarang society ya sosial 5.0 itu tuh sekarang penyerangannya social engineering attack menggunakan kelemahan dari segi psikologi dari manusia. Contoh paling gampang adalah Lebaran kemarin yang dimana banyak anak-anak depo, anak-anak mohon maaf kata judi online itu tuh kena phishing gitu. Contohnya sepupu saya yang biasa main judi online, tiba-tiba dapat link dana gitu kan. Silahkan klaim dapat 100.000, dapat berapa gitu kan. Dia isi formulirnya, udah kena hack dalam tanda kutip gitu kan. Ya, itu sangat disayangkan lah. Itu kita bermainnya kan social engineering tuh berarti ada humannya, ada ininya, komputernya. Dan ya, ini sih paling gacor menurut saya, social engineering attack. Phishing, apalagi. Ya paling banyak di Indonesia phishing ya. Jadi ada 2 jenis dalam penyerangan. Lalu kita sendiri sebagai informatika, sebagai pelajar informatika atau warga informatika, milihnya lebih baik yang mana gitu. Ketika ingin mempelajari atau memilih ke depannya gitu, apakah menjadi attacker itu atau bagaimana kita nyerang intinya itu, atau kita menjadi defender, bagaimana kita mendefend atau menjaga dari serangan tersebut. Ya kalian bisa pilih role-nya, akan tetapi role pada dunia nyatanya itu ya lebih kompleks lagi, lebih eksplisit lagi. Contohnya ya Anda mau jadi pentester atau Anda mau jadi topi-topi entah white hat, black hat, blue hat, red hat, dan sebagainya, atau script kiddies gitu, itu terserah Anda. Akan tetapi yang kita lihat itu adalah titik kita sekarang. Kita sekarang lagi mengemban ilmu di kampus gitu. Kita mau jadi apa? Attacker apa defender? Maka jika keduanya sama-sama bagus, maka mana yang harus dipilih untuk berkecimpung dalam cyber security? Antara attacker dan defender. Attacker dan defender ini sulit, labil. Awalnya saya juga bingung mau pilih yang mana, mau defend tapi pengen attack tapi pengen defend. Maka saya akan memberikan ilustrasi. Ini saya dapat gambar dari internet. Jadi ada sebelah kiri sini yang ada SAP IT Security Team. Ini adalah suatu perusahaan dan ini benteng mereka dan ini para penyerang. Jadi kelihatan lah mana defender, mana attacker gitu. SAP ini kalau saya boleh jelaskan itu software and products. Jadi contoh penerapannya SAP itu kayak ERP, Enterprise Resource Planning, itu biasa dipakai buat transaksi minimarket. Nah, SAP ini dijaga oleh IT security team. Mereka membuat benteng ini nih, mereka anggap tuh sempurna karena udah sesuai SOP, sesuai permintaan dan sebagainya. Akan tetapi bocil-bocil penyerang ini nih mereka tuh apa ya, selalu update terhadap perkembangan teknologi dan sebagainya. Mereka tuh nemu celah gitu. Oh, ada yang nggak diupdate nih, ada yang nggak di patch baru nih gitu. Nggak ada dapat patch tambahan. Oh, ada yang ketinggalan nih, dapat celahnya. Biasanya kalau misalnya udah menyerang ke perusahaan, mereka tuh jarang yang individu, tapi nggak banyak juga yang secara grup gitu. Tergantung tingkat kesulitannya ya. Jadi lebih baik mana? Kalau menurut saya sendiri adalah kita mempelajari dulu bagaimana kita meng-attack, baru kita mempelajari defend. Karena apa? Dengan ada satu kerentanan kita cukup. Kemudian ada namanya 0 days. 0 days ini adalah tidak ada waktu yang pasti, tidak ada waktu yang aman, pokoknya itu intinya. Dan proses deteksi dan respon yang tidak efisien. Attacker lebih gampang dibandingkan defender. Tapi duanya berkesinambungan. Kalau misalnya saya terlalu bertele-tele, singkatnya adalah kita tahu tendangan pisang karena kita paham tendangan pisang tuh kayak gimana. Baru kita mudah menahannya dengan kita sebagai kiper mudah menahannya karena kita tahu cara menyerangnya gitu. Jadi saya sendiri mempelajari attacking dulu, baru defending dulu. Attacking baru defend.
di Defender sendiri sistem tuh harus yang harus sempurna. Yang harus sempurna itu ya menurut kita, menurut developer ini, yang sempurna tuh yang bagus tuh kayak A, tapi klien mintanya kayak B, entah karena budget dan sebagainya. Jadi kata sempurna tuh hanya tanda kutip, gak ada yang sempurna. Kemudian kita harus milih tools yang tepat, terus pengelolaan efektivitas dan efisiensi. Dengan kalau kita tidak mengolah efisiensi, waktu yang misal pengiriman data dari sistem A ke sistem B membutuhkan 1 menit, maka 1 menit itu bisa dieksploit gitu. Kemudian di sini ada type-type of attacking. Jenis-jenis serangan ini sebenarnya banyak, tergantung tadi dari 2 definisi tadi. Ini saya gabung aja. Pertama dari reverse engineering. Ini nanti paling ada, ya lihat nanti aja. Kemudian ada OSINT. OSINT ini adalah open source intelligence, biasa dipakai oleh ya Intel ataupun FBI gitu. Jadi buat nyari orang atau mencari data gitu. Biasanya orang-orang OSINT nih gacor. Ibarat kata dukunnya orang IT. Kemudian web exploit paling kita sering temui gitu kan. Webnya di device dan sebagainya. Kemudian virus juga ini mungkin kita sering download di torrent atau misalnya download film bajakan atau misalnya buka situs-situs terlarang. Kemudian ada Trojan, DOS, dan DDoS gitu kan, denial of service gitu. Ini spam-spam aja, man in the middle. Jadi kita di antara end user dengan sistem. Nah, kita di tengah-tengahnya. Kemudian malware, spoofing, dan brute force, dan masih banyak yang lainnya. Yang saya pengen coba demokan itu mungkin reverse engineering, ada salah satu contoh gitu dari teman saya, itu bisa dipakai untuk reverse engineering. Kemudian di web exploit nanti kita coba-coba. Kemudian tadi yang SQL injection, mari kita coba juga. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait SQLi. Apa, kenapa, bagaimana, dan untuk apa. Balik lagi, karena pertanyaannya yang paling inti itu aja sih. Apa? SQL injection adalah teknik serangan keamanan informasi di mana penyerang dapat menyisipkan perintah SQL berbahaya. Jadi intinya SQL itu tuh kita sebagai attacker bisa nyisip perintah SQL berbahaya ke SQL yang sedang dieksekusi oleh aplikasi maupun sistem gitu. Contoh di web gitu kan. Terus ada yang bisa kita otak-atik logikanya, kemudian kita bisa gali, oh dapat query-nya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk apa ya? Karena serangan ini adalah untuk memanipulasi dan merusak database. Nah, intinya itu, teks panjang ini keywordnya adalah memanipulasi atau merusak database, yang dimana berkaitan dengan aplikasi tersebut. SQL injection dapat terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi atau membersihkan input pengguna dengan benar sebelum mengirimnya ke server database. Kurang lebihnya seperti itu SQL injection. Kemudian jenis-jenisnya yang saya temui ini baru 6. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan, mungkin lebih paham lagi, boleh menyempurnakan. Pertama adalah classic SQL injection, penyisipan perintah SQL melalui formulir input atau parameter URL. Nah, yang tadi saya kirim link website tersebut, itu tuh bisa kita pakai classic SQL injection gitu. Kemudian blind SQL injection, penyerang tidak melihat hasil langsung, tetapi memanfaatkan respon logika server. Ya, ini ibarat kata kita tidak melihat, tapi kita merasakan gitu. Oh, logika servernya, kita merasakan logika server tersebut. Oh, kayaknya bisa nih di exploitnya gitu. Kemudian time based blind SQL injection, penundaan dalam eksekusi perintah SQL untuk menentukan kebenaran kondisi logika. Ini kita hold dulu gitu kan perintah SQL-nya, nanti kita exploit di bagian kondisi logikanya. Sebenarnya ya cyber security ini kalau sebagai penyerang tinggal bagaimana tingkat kreativitas Anda sebagai penyerang dengan logika yang matang. Logika Anda tidak matang, Anda terjebak di tutorial hell gitu. Anda harus mengikuti tutorial, oh harusnya kayak gini, harus kayak gini. Kalau nggak dapet ya udah gitu. Nggak sekreatif mungkin. Karena apa? Anda mau mencari bug bounty, pekerjaan, salah satu pekerjaan di cyber security, nyari bug bounty, Anda cuma terpaku dengan
tutor-tutor kayak gitu mana mungkin dapat gitu. Kemudian union based SQLI, kemudian error based SQLI, dan out of band SQLI. Kalian semua bisa baca di sini karena ini efisiensi waktu aja lah ya. Kemudian di sini kita untuk toolsnya itu tuh bisa pakai SQL Map. Namun demo live kali ini nih kami menunjukkan bagaimana cara melakukannya secara manual. Tadi niatnya tuh pengen demo live, jadi kita langsung ke websitenya. Tapi tadi saya pikir tuh karena ini jaringannya agak lumayan, jadi saya pikir tuh yaudah saya SSS langsung saja. Kemudian nanti kalian coba di web yang tadi saya kasih. Pertama, tadi link yang saya kasih. Pertama tsphp.phoneweb.com artis.php. Nah, kita masuk dulu nih ke detail artis gitu. Kita pengen nyari data-data from database, dari database. Kemudian kita cek vulnerable. Itu tuh kelemahan dengan cara SQLi. Pertama nih, tadi saya udah SS, saya minta itu ke teman saya, cari data yang sekiranya terhubung ke database. Di sini contohnya dari parameter artis yang berisi artis ID. Nah, ada parameter artis, berisi artis ID-nya ini, artisnya artis 1 gitu. Ketika kita coba tes di URL-nya pakai classic SQL injection, nih kita kasih tanda petik 2 aja gini, website error ketika kita masukkan query yang sekiranya tidak valid atau invalid. Ngeluarin message seperti ini nih, artis.php online 62 nggak sesuai lah gitu apa yang diharapkan. Nah, dapat nih errornya. Kemudian kita coba nih cek total kolomnya, ada berapa kolom sih di bagian artis gitu. Oh, kita lihat nih artis 1 order by 3. Kita tes dengan 3 kolom. Kita tes 3 kolom apakah masih sukses. Kalau misalnya masih sukses, berarti menandakan bahwa ada 3 kolom. Kayak gini. Yang memang ada isinya. Kemudian pas kita coba dengan order by 4 gitu. Berarti kan kita mengharapkan ada 4 kolom gitu. Ternyata menampilkan error, berarti menunjukkan bahwa yang terisi itu tuh hanya 1 sampai 3 gitu. Ini 1, ini 3, ini 4. Yang 4-nya tuh kosong. Berarti kita udah tahu nih, oh ternyata kolomnya cuma sampai 3 doang. Kemudian kita bisa ngambil DAM datanya. Jadi kita bisa ubah di salah satu kolom dengan payload yang ada di internet. Contohnya kita akan menggunakan yang di kolom 3 tadi. Kemudian kita masukin ini payloadnya. Nanti saya copy aja. Nanti kalian coba bisa akses gitu kan. Nanti mengeluarkan data seperti ini. Nah, data-data di sini ini masih bersifat adanya kategori lain sebagainya gitu. Tetapi kalau misalnya kita edit lagi payloadnya sesuai dengan keinginan kita ya, berarti kita bisa mengeluarkan entah nanti ID, entah nanti password gitu, sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi ya balik lagi, kita harus sekreatif mungkin, sepinter-pinter mungkin dalam cyber security. Lebih malah pinter nggak perlu, cerdas perlu gitu. Kemudian tempat latihannya biasanya kalau saya sendiri itu biasanya di Hack the Box, kemudian ada Play Pico CTF, kemudian ada Force Figure. Contoh nih, kita main yang di Play Pico CTF. Kita main yang di sini. Mana ya? Nih, kita contoh pakai Getahead. Saya keluarin dulu toolsnya. Suite. Saya pakai tools ini juga karena buat ya lebih fleksibel aja sih buat latihan. Oke, udah keluar toolsnya. Ini kita minimize dulu. Jadi ini kita sekalian coba nih, kita nyelesain quiz gitu. Biasanya kan kalau
ngoding kan lead code. Nah, ini kita yang kayak tadi Pico CTF, hack the box gitu. Find the flag being held on the server to get ahead of the competition. Hintnya apa? Maybe you have more than two choice. Check out tools like Burp Suite to modify your request and look at the response. Sesuai dengan tools yang tadi, Burp Suite. Gitu. Kita lihat apa sih isinya. Ada red, ada blue. Gitu. Tetapi kita mencari flag. Flag itu tuh ya semacam keyword gitu yang nanti dimasukin ke sini. Nanti kalau misalnya sukses berarti itulah flagnya. Gitu. Kita coba kita inspect dulu gitu, inspect apakah ada gitu kan. Kalau misalnya memang tidak ada ya sudah, berarti kita baru pakai tools yang tadi. Nah di sini terlihat kan isinya ya isi biasa aja gitu, fungsi-fungsi dari website ini. Nah kita coba kita kopas ininya, terus kita buka toolsnya. Kita buka proxy dulu, open browser, kita pakai Chromium. Kenapa nggak pakai Firefox? Firefoxnya ada, tapi saya belum install sertifikatnya. Jadi biar langsung connect ke Burp Suite-nya tuh rada males saya. Kemudian kita intercept, kita tahan gitu request-nya. Kita reload lagi. Kita mendapatkan ini. Kemudian kita coba lempar ke repeater. Repeater itu nanti akan menampilkan isi dan renderingnya. Di sini coba kita send. Nah, ini isiannya. Kemudian kita render. Isinya kayak gini. Balik lagi ke hint yang tadi. Maybe you have more than two choice. Kemudian check out to site Burp Suite. Look at the response. Nah, kalau saya pikir ini kan ini get ahead gitu. Di sini saya tuh kemarin sempat lihat-lihat gitu kan. Coba lihat soalnya. Di sini ternyata, nah ini nggak bisa di ini ya, zoom in. Di sini ada get. Kalau misalnya kita coba ubah jadi post, jadi biru. Get tadi merah, post malah biru. Halo, Faris. Coba Faris, ya. Ini masih di tampilan web ya? Oh iya, tar. Astagfirullahaladzim. Ininya ya. Oh ya. Untung ada yang ngingetin. Nice. Ulang. Ini contoh yang tadi Pico CTF tadi kita lempar ke ulang dulu berarti ya. Jadi kita pakai Burp Suite. Ini aplikasinya. Ini kita forward dulu aja. Jadi Burp Suite ini nih enaknya tuh buat coba-coba buat nyelesain kuis dan sebagainya yang tadi. Tadi kan linknya kan tadi ini yang red tadi. Kemudian kita coba kirim di Burp Suite-nya, kita matiin dulu intercept-nya biar nggak ketahan gitu. Nah, habis itu kita hidupin intercept-nya, kita refresh ulang. Nah, request-nya tadi itu ketahan di sini. Kita coba kirim ke repeater. Nah, keluarnya rawnya seperti ini, request. Kita send. Ada pretty di sini, kemudian muncul render. Sesuai dengan tadi dari hint-nya, itu tuh pertama maybe you have more than two choice. Ya tadi choice-nya choose red dan choose blue. Kemudian check out tools gitu. Dan saya penasarannya adalah tadi ini get ahead. Kenapa itu yang judulnya? Maka saya langsung terinfluence ke sini nih, get bagian atas. Saya coba ubah jadi push. Kita send ulang. Jadi gini doang.
kita coba jadi post, jadi biru gitu. Nah, di antara apa sih namanya, kita bisa mengakali dari request ini. Nanti dari request ini memunculkan yang kita cari, yaitu tadi ininya, flagnya. Flagnya tuh ya paling nanti Pico CTF gitu. Kalau misalnya kita coba ubah lagi jadi head send, nah cuma muncul gini doang, respon kayak gini. Kemudian ini kita dapat flag Pico CTF reject the duality, ini kita kopas. Kemudian kita coba taruh di sini, submit. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya mau coba lagi boleh deh, sekali lagi deh. Yang ini inspektor. Ini ada sebuah link. Isi websitenya kayak gini. Balik lagi kita pakai tools Burp Suite gitu. Dengan cara yang tadi, inspect me, what, how, what. Kita coba how, kita coba inspect elemen. Sebenarnya kalau ini nih capture the flag tuh ya masih simple, akan tetapi ini melatih insting kita ketika kita di dunia nyata gitu. Nah, kita ketemu nih flag pertamanya. Oh, flag pertamanya adalah Pico CTF true D3. Yang keduanya di mana? Yang keduanya coba kita cari lagi di bagian CSS-nya. Lebih enak kita kirim ke ini dulu, website-nya. Kita refresh ulang, kemudian kita kirim ke repeater, send. Ini flag pertama, flag keduanya itu aku lupa. Ini bro, kita biasanya kalau yang sederhana-sederhana nih, coba kita lihat di CSS apakah ada. Nah, ini kita ketemu yang kedua. Kita taruh mana ya? Yang pertama tadi ini kita sambil coba-coba ini ya, nyelesain flag. Ini yang pertama. Kopinya dari sini aja lah. D3 kita copy, kita taruh di sini. Kemudian yang kedua ada di CSS ternyata. Kita copy juga. Kita taruh lagi. Terus yang ketiga kita coba gali-gali lagi. Ini kosong. Ini, nah ini kita ketemu juga nih JavaScript sure is not on anyways part 3 of 3. Nah, kita copy juga di sini. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalnya kita semisal main CTF gitu. Nah,
Kayaknya kurang satu keyword kita. Oh iya. Nah, jadi untuk yang emang tertarik nih ke cyber security gitu, wah, gue dari kecil dari SMP pengen jadi hacker gitu, SMA-nya jadi script kiddis. Ya udah, jadi script kiddis juga gak apa-apa, itu semua orang pasti akan melalui fase script kiddis. Tapi alangkah lebih baiknya kita next step gitu. Apa yang dilakukan oleh para cyber security, para orang-orang gitu. Oh, mereka latihan. Oh, mereka coba main CTF dan sebagainya gitu. Kemudian itu untuk web exploit. Jadi itu salah satu contoh web exploit. Kemudian reverse engineering. Ini reverse engineering mau dibahas apa mau enggak nih untuk reverse engineering? Tadi perasaan di WA ada yang tertarik tuh kira-kira reverse engineering. Kalau misalnya emang tertarik boleh kita bahas, tapi kalau misalnya sepi, kayaknya reaksinya pada pengen, ya udah boleh. Ampun, tapi ya siap. Jadi ya reverse engineering palingan ya kita tuh bakal spill tipis-tipis, lanjut di part 2. Nanti kalau misalnya ada WeTalks berikutnya boleh kali gitu kan. Oke. Kita bahas. Tapi salah satu contohnya nih. Wis. Ini. Discord. Contohnya kita pakai X64 DBG. Ini salah satu tools gitu yang biasa dipakai buat reverse engineering. Terus saya udah nyiapin project yang dari teman saya gitu kan. Dokumen, kemudian coba. Nah, simple login. Sebelum ke situ kita lihat dulu apa sih tadi simple login gitu. Ada yang nanya kah? Oh, simple login itu kalau misalnya kita lihat, jadi seperti ini. Input password. Kita mau input apa nih? GDSC. Nope, that's not it. Kita harus nyari passwordnya. Nyari passwordnya gimana? Nah, salah satunya dengan cara reverse engineering. Dengan tools yang tadi. Nah, seperti inilah. Kan pusing nih kan, gitu. Apaan sih? Nah, saya juga bingung gitu. Sebenarnya saya juga ditutorin sama teman saya yang lebih sepuh lagi gitu. Tapi yang saya pahami adalah bagaimana kita mencari string dari di software ini, dari exe ini. Karena password tersebut kan biasanya berisikan dengan string kan. Jadi kita coba nih search for all user module terus string reference. Di sini tadi kita lihat nope, that's not it. Oh, berarti emang string tadi. Kemudian di sini congrats you get password right. Sisanya kalimat-kalimat jelas gitu kan. Kalimat-kalimat jelas. Yang saya curiga adalah di sini satu. Kenapa ini masuknya string tapi kalimatnya tidak jelas? Jangan-jangan ini adalah suatu ini apa? Jangan-jangan ini nih passwordnya gitu. Coba kita copy ya. Copy stringnya, kita masuk lagi ke yang tadi. Nah, congrats, you get the password right. Kurang lebihnya reverse engineering seperti itu. Jika lebih diperdalam lagi, nanti coba, misal nih, memang banyak peminatnya gitu. Oh, tertarik nih buat reverse engineering. Nanti kita siapin materinya, kita siapin pembahasannya. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya untuk introduction cybersecurity seperti ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi, masih luas. Cybersecurity nggak sesempit ini. Nggak sesempit ini, dan kalian satu hal, harus kreatif. Nggak boleh nggak kreatif. Nggak kreatif, percuma.
gitu. Lebih baik jadi ini aja, jadi pegawai kantor. Pegawai kantor ya cuma sekedar kerjain apa yang disuruh gitu. Tapi kalau misalnya kreatif itu menambahkan nilai pada diri masing-masing, membedakan diri Anda dengan orang lain. Kurang lebihnya kayak gitu. Jika ada pertanyaan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ada yang bertanya nih via chat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengamankan data dari reverse engineering? Saya ingin mengamankan kunci enskripsi di dalam kode C saya, dan saya memasuki kunci enskripsi di dalam sebuah string. Sebenarnya untuk mengamankan data ya, saya jujur belum berkecimpung banyak di reverse engineering, tetapi jawaban yang pasti dari saya adalah gak ada data yang bakal aman ketika disimpan gitu, karena emang semuanya akan tersimpan rapi gitu dalam suatu data gitu. Sepintar-pintarnya kita dalam mengamankan data gitu, sepintar-pintarnya kita gitu, ketika itu terkoneksi ke komputer ya itu bakal kebobolan juga. Contoh kayak tadi orang mikir kayak gak bakal kebobol gitu, passwordnya aja nggak tahu gimana cara nyarinya, tapi tetap bakal ketahuan gitu. Kalau misalnya saya memasukkan kunci enskripsi di dalam sebuah string, silahkan gitu. Tapi masih banyak tools-tools yang lebih kuat lagi untuk reverse engineering. Maka dari itu, bagaimana caranya, saya tidak tahu. Yang pasti, tidak ada kepastian dalam keamanan tersebut. Akan tetapi, kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Gitu. Untuk di dalam cyber security kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada yang mau nanya lagi? Oh, sistem yang aman adalah sistem yang mati. Setuju. Setuju banget. Untuk siapa nih? Mas Hasan. Kemudian ini ada yang angkat tangan. Boleh open mic. Atau bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi? Karena ini lumayan materi cyber security, kita masih baru introduce gitu. Kemungkinan pembahasan berikutnya reverse engineer. Ya, dipersilahkan. Ya, ini saya mau nanya, tadi kan katanya ada tools untuk reverse engineering. Saya pernah dengar ada istilah Hooper, kemudian ada Ghidra sama IDA Pro. Nah, kira-kira mana yang bagus ya Bang ya untuk tools engineeringnya? Untuk reverse engineering di antara tiga itu. Makasih. Sama-sama. Untuk toolsnya itu sendiri, kalau bagi saya tools itu menyesuaikan dengan kondisi gitu. Penggunaan IDA Pro itu ada kondisinya tersendiri, Ghidra ada kondisinya sendiri, dan yang tadi satunya lagi di kondisinya tersendiri gitu. Semuanya juga sama-sama OP lah hitungannya. Itu sering jadi pembahasan gitu. Tinggal bagaimana kita terbiasa interface-nya di mana gitu. Contoh misal saya biasa pakai nulis tuh di VS Code gitu. Ada yang juga nulisnya di Sublime gitu. Sama-sama aja gitu. Tetapi semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi semuanya OP gitu. Semuanya overpower gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk jawaban dari Mbak Afrita. Oke, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang, bahasa pemrograman apa yang sering dipakai dalam dunia cyber? Bahasa Inggris. Ya, sebenarnya bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman di dunia cyber, semuanya bisa dijadiin sebagai tools
dalam dunia cyber. Contoh, ketika saya ingin membuat software tersebut itu menggunakan dalam bahasa Python gitu. Nah, keamanannya itu sendiri itu bisa diamankan dengan Python itu sendiri dengan memaksimalkan logikanya. Contoh misal saya menggunakan PHP gitu. Nah, dengan memaksimalkan PHP tersebut saya bisa mengamankan sistem saya, software saya atau website saya gitu. Kurang lebih bahasa yang sering dipakai tergantung referensi Anda yang pakai gitu. Kemudian Ahmad Jidni, apakah mengatur firewall di server VPS termasuk ke dalam cyber security? Ya, 100 bisa masuk ke ranah dalam cyber security, walaupun ya masuk hitungannya. Masuk gitu. Masuk tapi enggak tapi masuk. Kurang lebihnya seperti itu. Baris, tadi tuh ada Mas Nanda? resen tuh. Tadi kayaknya Mas Aris Hamdani resen tuh. Kalau Oh ya, terlewat tadi ya. ya, Boleh untuk Mas Aris. Terima kasih. Ingin bertanya apa beda antara bahasa 01 dengan bahasa logaritma yang ada dipakai dalam sistem cyber? Bisa share itu, Mas Abid? Bisa diulangi pertanyaannya? Apa yang membedakan bahasa logaritma dengan bahasa 10 yang biasa kita lihat di sistem pemrograman? Bisa di-share ke kita manfaat dan kegunaannya sehingga kita bisa mengantisipasi kalau misalnya HP kita dihack gitu. Terima kasih. Sudah selalu. Bahasa 10 binary dengan bahasa pemrograman. Sebenarnya ini lebih kepada fundamental bahasa-bahasa pemrograman. Bahasa binary itu sendiri adalah low language. Low language itu adalah bahasa yang rendah, bahasa yang apa kebalik ya? Ya, low language. Jadi bahasa rendah itu tuh yang mendekati ke komputer. Jadi kalau misalnya kita ada whiteboard gak ya di sini? Whiteboard. Gak ada. Sini aja. Microsoft Whiteboard. Kita coret-coret aja lah ya, biar enak ngejelasinnya. Jadi kalau misalnya kita bikin garis lurus, gitu, ada namanya low language, ada yang namanya high language. Nah, low language itu berada di posisi daerah sini. Ya mungkin tadi Mas Aris menyinggung terkait tentang binary code gitu, tentang 0101, ranahnya di daerah-daerah sini. Sedangkan yang bahasa seperti C, terus C#, kemudian Python, kemudian Java dan sebagainya, itu tuh masuknya ke high level. Kok warna-warni? Masuknya ke high level. High level di sini adalah bahasa yang agak ramah di mata manusia gitu. Kalau ini kan kurang ramah gitu kan, 0101 apa sih gitu kan. Cuma komputer doang yang paham. Mungkin ada beberapa yang manusia yang paham, tapi itu benar-benar underrated. The real underrated programmer adalah menguasai low language di daerah sini. Tapi kalau yang high level, tempat bahasanya Python, kemudian C. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jawabannya, Mas Aris. Dampaknya seperti apa? Dampaknya lebih kepada efisiensi, efektivitas dalam menjalankan program. Kemudian dalam cyber security bagaimana? Dalam cyber security semuanya berkesinambungan. Ini berkesinambungan satu sama lain. Baik dari end usernya, yaitu manusia, maupun dari sistemnya, komputer, gitu. Itu semuanya berkesinambungan karena cyber security ini membahas terkait tentang keamanan. Apapun celahnya, apapun jalannya pasti ada celah gitu. Entah celahnya di manusia
ataupun celahnya di sistem ataupun celahnya emang di kode tersebut. Kita tidak ada yang tahu karena kompleksitas dalam dunia cyber ya seperti itu kurang lebihnya. Permisi, mohon Ya. maaf saya memotong. Saya ingin bertanya. Mohon maaf tadi saya sebagai moderator hilang karena masih di jalan. Mohon maaf. Jadi saya ingin bertanya. Ada 3 pertanyaan. Mohon maaf memotong yang di antrian chat ini. Tapi kalau mau dijawab nantian ya nggak apa-apa. Jadi ada 3 pertanyaan. Mohon maaf jika kebanyakan. Jadi pertanyaan pertama yaitu adalah, misalnya kan tadi kan disinggung tentang OSINT. Nah itu OSINT itu kalau misalnya digunakan FBI dan lain-lain itu kan pasti kan mereka menyentuh data yang tidak bersifat open source gitu. Apakah itu masih bisa disebut OSINT apa bagaimana? Lalu pertanyaan kedua yaitu adalah, misalnya kita itu baru di dalam bidang cyber security ini, yaitu kalau misalnya mau melamar pekerjaan sebagai entry level cyber security, saya baca-baca itu lumayan susah. Apakah sebaiknya jika ingin berkarir di cyber security itu pekerjaan pertama itu tidak berkaitan dengan cyber security, dalam artian maksud saya seperti tech support ataupun sebagainya. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu dari teman saya ini bahasa Inggris, mohon maaf jika saya salah mentranslate, yaitu misalnya apa hal-hal yang lumrah kejahatan cybercrime di Indonesia tuh, hal-hal yang lumrah tuh apa? Hal-hal yang lumrah tuh maksud saya tuh benar. Kejahatannya cybercrime-nya tuh apa? Tekniknya apa atau bagaimana itu maksud saya? Common cause-nya problem gitu. Oke. Terima kasih. Paham. Opinion. Sama-sama. Mungkin Jadi opini Mas Faris nih bagaimana gitu. Oke, terima kasih. oke. Mohon maaf jika terlalu banyak ya. Aku wait mau motong bentar tuh, kayaknya tadi pertanyaannya Mas Aris mau ditanggapin tuh. Coba Mas Aris, apakah udah clear apa belum? Ya, duluan saja. Terima kasih. Memang sangat memberikan masukan. Memang saya juga tidak terlalu paham tentang IT ini, tapi memang banyak kita bergerak di bidang sistem yang terkadang kita dalam mengelola data itu kita tidak tahu ternyata data kita bisa dilihat oleh yang lain begitu. Nah, bagaimana cara kita tahu dan memproteksinya sehingga data-data yang kita miliki ini tidak bisa dimasukin oleh pihak eksternal yang tidak mempunyai hak untuk mengetahui data kita. Terima kasih. Sukses selalu. Ini terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Raffi dan Mas Aris. Sama satu lagi nih, ada lagi. Kak, apakah software open source masih aman digunakan mengingat kasus backdoor XY utils, XZ utils yang dibuat oleh pengguna GitHub yang bernama Chantan dan telah berkontribusi dengan proyek tersebut. Kita bahas satu-satu dulu ya. Dari Mas Raffi dulu. Tadi Mas Raffi membahas terkait tentang OSINT, terus FBI, lalu mengambil data yang memang sulit untuk didapat gitu ya Mas Raffi. Nah, FBI ini sendiri memang dia punya kewenangan khusus untuk mengambil file, mengambil data gitu, mengambil data, melihat data dan sebagainya. Karena apa? Data-data kita yang kita simpan atau yang pernah kita upload gitu, mungkin kita udah pernah hapus gitu di dalam cloud gitu, tapi historinya masih ada, masih nempel gitu. File-file ini bisa dilihat oleh FBI karena dia punya kewenangan, entah kepentingan pribadi dan sebagainya. Apalagi dengan desas-desus bahwa dark web dan deep web itu ya buatan FBI, buatan CIA dan sebagainya gitu. Kan ada tuh konspirasinya bahwasanya deep web gitu
Jadi di sini nih yang biasa kita pakai websitenya, kemudian di bawahnya ini gunung es gitu. Ini deep web dan dark web gitu. Deep sama dark gitu. Nah, deep web sama dark web konon katanya itu dibuat oleh FBI. Dibuat oleh FBI karena emang untuk mengelola data, untuk mencari data dan sebagainya ya, untuk kepentingan FBI gitu. Apakah masih bisa disebut open source? Selagi masih bisa diambil ya berarti open source gitu. Walaupun memang OSINT ini biasanya kalau misalnya kita mengikuti kompetisi-kompetisi OSINT itu tuh kita diberikan suatu petunjuk. Contoh pengalaman saya ya, saya mendapatkan ceritanya itu tuh dalam bahasa Jerman, gitu. Jadi ada sebuah box isinya teks Jerman gitu, teks Jerman, terus di sini ada gambar yang dimana ini menunjukkan tempat. Terus pertanyaannya adalah siapa nama abangnya. Saat itu saya bingung, dan OSINT ini nih benar-benar memutar otak. Setelah saya translate teks tersebut, oh ternyata ini adalah transkrip film dari John Wick 3 yang dimana menceritakan isi film tersebut, dan tempatnya ini adalah untuk mensupport dari teks ini jika masih belum ngeh gitu bahwa oh ini nih film John Wick gitu loh. Kemudian kita harus tahu film John Wick itu oh ternyata ada abangnya si ini, ada abangnya ini, maka ini adalah jawabannya. OSINT seperti itu. Dalam kehidupan nyata ya kita pakai buat nyari orang, buat melacak orang. Contoh misal saya ingin melacak Raffi, oh saya cari nama lengkapnya, oh ketemu nama lengkapnya, oh saya cari IG-nya, ketemu IG-nya, oh saya tahu tempat tinggalnya di mana, oh daerah Jogja. Kemudian saya coba nyari di PD Dikti gitu, oh ketemu NIM-nya, ketemu semester berapa dan sebagainya. Habis itu saya cari-cari, ketemu juga rapotnya, terus ketemu nama orang tuanya, terus ketemu nomor telepon orang tuanya, kemudian nomor telepon orang tuanya, ketemu NIK dan sebagainya. Kurang lebih OSINT seperti itu. Kita mencoba mengakali, oh dapatnya kira-kira dapat informasinya dari mana, open source gitu. Jadi FBI masih bisa dihitung sebagai open source. Kemudian CS, kita ingin berkecimpung di cyber security. Lantas kita sebagai fresh graduate untuk berkecimpung di cyber security itu agak susah gitu. Saran saya adalah jika Anda punya kelebihan, Anda bisa beli sertifikat dan sebagainya. Anda ikut course gitu, Anda ikut sertifikasi. Contoh misal yang kuat itu CEHC, terus CCNA, kemudian CSPA. Pokoknya sertifikasi itu bisa kita cari di pet dari IT. Nanti di bagian cyber security itu nanti ada sertifikasinya. Nah, kalau misalnya punya uang berlebih seperti itu, tetapi kalau misalnya ketika kita emang pas-pasan, kita mediocre, ya lebih baik ya kita buang mimpi itu dulu jauh-jauh gitu. Cyber security ini mimpi paling atas gitu. Oh kita join sebagai PJK, sebagai teknisi jaringan. Oh kita mengamankan jaringannya dulu. Oh kayak gini. Atau misalnya saya sebagai back end nanti berkecimpung di back end, nanti lama-lama oh saya mulai belok ke cyber security. Kurang lebihnya seperti itu. Baru nanti sertifikasi untuk ambil CH dan sebagainya. Nanti ditambah dengan portofolio seperti bug bounty. Bug bounty ya bisa yang receh-receh, bisa yang emang mahal banget. Contoh receh-receh itu adalah yang misal emang perusahaan-perusahaan UMKM gitu yang punya sistem, punya website, ternyata bisa dibobol. Kemudian sistem sekolah ternyata bisa dibobol. Kemudian kita bikin laporannya, cara pembobolannya seperti ini, penanggulangannya seperti ini, nanti kita lapor ke sekolahan, nanti sekolahan itu terima,
syukur-syukur nanti kita dikasih uang gitu sebagai bug bounty-nya, nggak dikasih uang juga nggak apa-apa, menambah portofolio. Kurang lebihnya untuk CS nih seperti itu. Ketiga, kita lanjut lagi. Ketiga ini adalah tadi terkait tentang hal-hal apa saja yang lumrah. Ya, hal-hal apa saja yang lumrah, common case gitu. Common case yang paling sering di Indonesia adalah DDoS. Paling nggak tahu ya, paling lumrah. Karena apa? Karena pas zaman saya di SMA, saya tuh pernah masuk grup-grup script kiddies. Nah, ini saya jujur aja, saya masuk grup script kiddies yang isinya tuh pengguna Termux, dan itu mereka berbondong-bondong ngejalanin bot yang dimana itu buat ngededos website negara tetangga sebelah ataupun website di negara kita sendiri. Ngededos paling sering itu DDoS. Nanti turun lagi agak seringan device website. Ya mungkin di device website di negara lain juga sering gitu. Tetapi nggak jauh beda. Common case yang ada di luar negeri dengan ada di Indonesia tuh nggak jauh beda. Palingan Indonesia ini tadi saya bilang di awal, sekuritas, keamanan datanya itu tuh sangat amat rentan gitu. Banyak banget yang kebobolan, Bejorka lah, Bisnet kemarin gitu. Ternyata desasnya adalah pegawai Bisnet sendiri. Kan itu kan karena perkara gitu. Karena suatu perkara masalahnya ke cyber security. Jadi ya common case-nya tuh kurang lebih sama gitu Mas Raffi. Kemudian kita balik lagi tadi lupa. Loh, ngelek aku. Wifi Ngelek ya? putus. Wah, aku ini. Halo. Oke. Halo, ngelek. Oke. Hotspot. Halo, ngelek. Tadi teks saya sampai mana tadi? Tiba-tiba putus ini di tengah jalan. Barusan kok ngelek. Oh, baru ya. Berarti bahasan terkait tentang open source ya tadi ya. Masih putus-putus nggak? Mas Nanda. Di aku aman. Aman. Cek. Aman Aman itu ya? sepertinya. Nah, coba pindah wifi dulu. Passwordnya bisa di open source, Mas. Di sini aman, bagus suaranya. Cek. Oh, aman ya. Bagus suaranya. Nah, aman. Oke deh. Jadi saya ulang tadi. Akmal Sani pertanyaannya, apakah software open source masih aman digunakan? Hitungannya 50-50 gitu. 50-50 mengapa? Karena open source yang beredaran itu seharusnya tuh udah memenuhi kriteria gitu. Kayak persyaratannya tuh harus A, B, C, D, E gitu. Open source harus aman dan sebagainya. Tetapi kita nggak ada yang tahu. Contoh kasus yang kayak gini kan ada yang iseng gitu, ternyata yang nge-backdoor gitu. Jadi saran saya adalah gunakan open source yang memang terpercaya gitu. Dan memang ketika kita berdiskusi dengan komunitas terkait open source tersebut, emang open source itu kata komunitas bagus gitu. Karena kita tidak bisa menjamin gitu. Bisa jadi saya bikin open source 10 tahun kemudian saya backdoorin saya tanam backdoor kayak gini juga. Who knows gitu. Gak ada yang tahu karena fluktuatif terus informasinya kan. Bisa naik, bisa turun gitu. Kemudian ada lagi dari Bang Dede Hasel Putra.
Bang, boleh info link share PPT-nya? Mayan, pakai ngulik-ngulik lagi. Oh, boleh, nanti di grup WhatsApp nanti di-share. Kemudian ada Mas Rapi. Mas Hasan, bantu jawab pertanyaan nomor 2. Beberapa orang yang saya kenal, awalnya mereka jadi helpdesk atau enggak mereka udah senang komputer dan ngulik habis-habisan si komputer. Dimulai dari tahu cara update OS, install OS, tahu detail beberapa hardware terutama jaringan secara rinci. Dan mereka serius pas jadi helpdesk itu. Dan akhirnya mereka naik pangkat dan buat sertif itu mereka minta dibayarin perusahaan. Nah, betul. Sebenarnya ketika kita bingung, kita coba lebih bersosialisasi gitu. Jangan terlalu over percaya diri terhadap diri kita sendiri. Oh, gue bisa nih dengan diri gue sendiri, gue punya kemampuan, gue punya power dan sebagainya. Tapi ada beberapa cerita yang memang yang kita baru dengar itulah jawabannya gitu. Contoh dari Mas Hasan ini, Mas Bananas gitu kan. Itu salah satu bentuk jawaban gitu. Salah satu bentuk jawaban yang bisa jadi inspirasi kita ke depannya. Bisa jadi nanti kita pas setelah lulus, ya tadi saya sebagai bug bounter, saya nyari bug bounty. Bisa jadi saya menjadi DevOps, ngurus server dan sebagainya. Ngurus server, oh ternyata saya tahu keamanan server harusnya kayak gimana. Ujung-ujungnya, oh saya jadi cyber security expert. Who knows? Jalan nggak selamanya itu aja. Jalan masih banyak. 1000 jalan menuju Roma. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan terkait cyber security. Atau misal ada hal-hal yang lain mau ditanyakan. Oh ya, mungkin bisa di-share dulu. Mungkin Faris bisa share link PPT-nya di kolom chat Gmeet nggak apa-apa. Boleh. Kayaknya ada banyak yang nggak join grup ya. Oh boleh. Sebagai viewer aja ya. Dan ini slide-nya sampai 26, sisanya template. Tapi yang penting ilmunya aja ya, isinya. Itu untuk link PPT-nya ada di kolom komentar. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, semisal terkait tentang, oh ada yang tahu terkait tentang penyerangan phishing kah atau hal-hal yang baru gitu, atau ada yang mau ditanyakan gitu dengan berita-berita yang panas gitu. Boleh didiskusikan di sini atau misalnya mau menambahkan informasi gitu, boleh didiskusikan. Silakan open mic saja. Yo, monggo Mas. Oke, aku mau nanya. Tapi itu kayaknya ada yang nanya dulu tuh di chat tuh. Info komunitas cyber tuh. Sapa iki? Gak tahu, males. Infokan komunitas cyber security di Jogja dong Kak. Nah, misal di Jogja ada namanya JCS. Nah ini nih. Nah, JCS ki Jogja Cyber Security, Cybersec. Ini malah jadi promosi ya. Ya pokoknya kalian cari aja lah ini, Jogja Cybersec. Ini komunitas, sayangnya udah close member, gitu. Kalian kalau mau coba-coba silahkan, gitu. Cari gali-gali lebih dalam, gitu. Dan nggak harus nggak harus komunitas itu dalam bentuk offline, bisa juga komunitas dalam bentuk online gitu. Contoh misal Anda ikut Discordnya hack the box ya, HTB, hack the box itu ada Discordnya seingat saya. Wah sepertinya JTS menarik ya Kak, saya jadi pengen ikut. Tunggu ininya saja, tunggu open member lagi, karena kemarin terakhir tuh November, Desember itu
persyaratan-persyaratan gitu kan, ikut open sharing session dan ada tes. Kurang tahu untuk tahun sekarang. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ya, kecewa. BTW tesnya bisa ngerjain nggak, Kak? Sopo iki? Bisa kok, bisa. Kayak kancamu deh itu. Kayak bola. Ya aku udah kan mau nanya. Oke. Jadi aku nanya, menurutmu tuh, menurut Faris tuh data kita tuh seberapa aman sih? Karena ya kita kan tahu tuh, kayak data-data pribadi kayak KTP lah, mungkin KK itu udah ibaratnya kita udah kemana-mana gitu loh. Ibaratnya kan ya kita masih pakai fotokopi, kita di tukang fotokopian. Ya dia mungkin punya salinannya, aku nggak tahu. Aku udah nggak tahu udah berapa kali aku fotokopi itu KK dan KTP. Kita buat register di berbagai platform ya, mungkin ada kayak di pemerintah ada, di luar mungkin kayak di Shopee atau mungkin kan juga ada. Nah, menurutmu tuh seberapa aman sih data kita saat ini? Atau sebenarnya semuanya tuh udah ada di dark web? Silakan. Ya, contohnya nih dari jawaban Mas Askar Habibullah. Beli gorengan gratis data pendudukan. Itu bungkus gorengan aja kok kakak, fotokopi kakak orang gitu kan. Kok ada nama keluarga orang, kok keluarga saya gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Lantas apakah aman? Ya sebenarnya sih ya, saya agak miris untuk di Indonesia. Keamanan datanya itu kita sebagai individu udah mengamankan semaksimal mungkin. Kita tidak terkena phishing, kita tidak aneh-aneh, kita tidak macam-macam lah gitu, nggak download film bajakan ataupun misal klik link sembarangan gitu. Tetapi dari pemerintah itu sendiri, nah itu dia celahnya. Dan itu tuh harusnya kan tugas dari pemerintah, yang dimana pemerintah tuh menjamin kerahasiaan data pribadi gitu, menjamin bahwa datanya tuh aman. Akan tetapi kan dari berita-berita 5 tahun ke belakang sepertinya enggak gitu. Kalau misalnya lebih sarkasnya lagi, kerjanya apa untuk keamanan data gitu. Ini saya Mungkin secara data statistik lebih datanya menurun, tetapi tetap akan terjadi gitu. Karena keamanan data dalam ini ya, cyber security dalam dunia informatika itu mirip halnya seperti manajemen resiko. Yang dimana manajemen resiko kegagalan itu tidak bisa ditekan menjadi 0%. Peluang kesuksesan itu tidak bisa ditekan jadi 100% gitu. Atau peluang kegagalan itu nggak bisa ditekan jadi 0. Akan tetapi kita bisa memperkecil kegagalan tersebut, peluang kegagalan. Begitu juga dengan keamanan data. Bahwasanya kita bisa memperkecil peluang kebobolan data, tapi tidak bisa membuat jadi 0. Makanya grafiknya itu tuh grafik kayak naik gunung gitu, yang dimana tuh semakin mendekati 0 ya infinity yang ada gitu. Tidak akan mencapai 0, tetapi selalu mendekati ke 0. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi satu kata buat keamanan data di Indonesia, ya sudahlah. emang aman ya. Kurang lebihnya gitu. Ya, ya itu sih kayak aku mikir aja kan, kayak kita belajar soal cyber security nih, kita belajar soal mengamankan data. Dan kalau menurut saya kan kita belajar mengamankan data untuk mengamankan data kita sendiri dengan asumsi data kita itu masih aman. Sedangkan kalau data kita dari awal udah ada duplikasi di mana-mana ya, mungkin kayak fotokopi ya, kita nggak tahu kita udah ngupload di mana aja, itu
apakah bisa dikatakan data kita tuh aman? Apakah ada gunanya kita melakukan cyber security itu? Sebenarnya misal data saya tidak aman karena dipegang pemerintah dan pemerintah memegangnya seperti itu. Oke ya. Lantas saya sebagai cyber security, saya tidak bisa mengamankan data saya. Untuk apa saya sebagai cyber security? Karena memiliki tujuan dari organisasi itu sendiri. Contoh, saya bekerja di perusahaan A yang dimana di bidang fintech, financial technology, gitu. Memang data dari pemerintah itu misal tidak aman gitu dalam tanda kutip, tetapi data-data yang diinputkan ke perusahaan A tersebut yang di financial technology itu tuh terjamin dan terjamin keamanannya gitu, sehingga bukan dibilang sia-sia enggak, tapi lebih baik berusaha gitu. Masa bocor, misal ember bocornya di sebelah utara, yang di sebelah selatannya bocor, masa kita biarin terus? Setidaknya kan kita tambal dulu satu, kita tambal dari hal yang terkecil gitu, dari diri kita ke keluarga kita, dari keluarga kita ke kerabat-kerabat kita, naik lagi ke organisasi kita, dari lingkup kerjaan kita naik lagi gitu. Siapa tahu dari yang hadir di sini menjadi cyber security expert dan berguna di Indonesia Emas 2045. Amin. Ya sebenarnya Jadi Indonesia ya kurang lebih segitu. yang ahli Indonesia tuh udah banyak sebenarnya udah banyak, tapi ya itu masalah politik itulah. ya, masalah itu. politik. Itu. Sudah. Nanti Jangan saya dilanjutkan. nanti saya. Iya, bahaya Mas. Aku nggak berani Mas. Itu bisa didiskusikan lain waktu. Itu ada Pertemuan offline boleh. Ada coba dicek lagi, ada yang nanya tuh. Mas Ahsan Nafis, Bang, perang di Timur Tengah misalnya yang lagi panas, Iran versus Israel. Selain adu drone dan rudal, apakah juga ada perang cybernya? Pasti. Ada isu dikit aja. Cyber tuh lebih gerak duluan dibandingkan perang ininya ya, drone atau rudalnya. Contoh, kemarin yang isu Indonesia dengan negara tetangga Australia, baru ada isu dikit perang, tapi nggak terlalu keangkat karena Indonesia punya media sendiri gitu. Ya paham lah ya, insya Allah. Ya. Jangan pertanyaannya jangan politik dong, saya takut. Agak takut deh. Intinya ada perang cyber. Perang cybernya ngapain? Paling minimal adalah device website pemerintahan. Contoh Iran device Israel gitu, diubah websitenya yang pemerintahan, atau enggak diumbar data-data warga Israelnya. Enggak ada yang tahu, tapi itulah semuanya bisa diuangkan kan, semuanya karena uang. Tadi sesuai yang saya katakan, money talks. Uang yang berbicara. Itu tadi yang di atas ada yang nanya tuh loh. Yang Zul Hamzah atau yang Zul Hamzah tuh. Bang, demi keamanan data, equipment pentingkah? Equipment penting. Tapi kalau misalnya kita sadari adalah, contoh ya, equipment maksudnya misal equipment nih HP. Ya, HP gitu. HP paling aman, ini bukan HP Android atau iPhone. HP paling aman adalah HP Nokia yang sekeras batu bata. Itu paling aman. Dilacak susah. Yang mau dibobol apa yang dibobol. Gitu. M-banking tidak ada. Gitu. Pelacakannya sulit banget. Makanya kadang kalau misalnya kita nonton nih film-film agent atau FBI, ya film-film kayak gitulah ya, mata-mata, pasti HP-nya tuh HP-HP kecil. HP-HP Nokia. Terus habis dipakai dirusakin, dibuang, ganti lagi yang baru. Karena
Itu paling efisien, paling efektif. Jadi equipment penting, tapi perlu disadari bahwa contoh paling sederhana adalah HP, yang paling aman adalah HP Nokia. Teknologi paling zaman dulu, ibarat kata, kalau dibandingkan dengan sekarang. Terus kalau misalnya sebagai cyber security expert, equipment penting lagi, penting juga. Misal kita mau nge-DDoS gitu kan, terus ngejalanin pakai komputer sendiri gitu, pakai RAM sendiri ya silahkan gitu. Oh berarti butuh RAM-nya gede gitu, kencang berarti. Semua tergantung kebutuhan. Kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi nggak? Ya silahkan, Pak Hermansyah. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ini Mas Faris ya. Mohon izin dengan Mas Nanda juga. Kalau misalnya kita bicara di negara di dunia ini gitu ya, eh, apakah ada seperti memperingkatkan lah seberapa hebat sih dari sisi keamanan security kita itu dibandingkan negara lain? Atau sebaliknya, seberapa bobrokkah kita dibandingkan dengan negara lain? Gitu kan? Kalau hebat kita nomor berapa, kalau paling jeleknya kita tuh nomor berapa? Contohkan kalau korupsi, kita itu paling jelek tuh di nomor 115 dari 180 negara. Wah, kan keren tuh. Bukan nomor satunya yang terbaik gitu ya, tapi kita paling jelek dari peringkat satu yang paling bagus, paling jelek di 180. Nah, kita di 115. Nah, kalau di IT dari sisi apa kalau konteksnya malam ini luar biasa ya cyber security, kita itu di peringkat keberapa negara kita nih? Apakah terbaiknya di peringkat ke 10 lah misalnya kalau terbaiknya ya. Misal kalau terjeleknya kita tuh di nomor 100 nah, misalnya kayak gitu. Nah, tolong dong pencerahannya biar kita juga senang nih dengan anak-anak cyber security ini bisa membuat Indonesia ini ke depannya diseganin ya, bukan hanya ditakutin tapi diseganin gitu ya. Makasih Mas Faris, sukses selalu Mas Faris. Makasih Pak Nanda. Oke. Izin menjawab ya. Jadi di dalam cyber security itu ada sebutan nama vulnerability atau namanya kerentanan. Nah, kerentanan ini atau vulnerability ini ada scoringnya. Ada vulnerability scoring dan ada vulnerability manajemennya. Wah, bahasnya panjang gitu kan. Nah, scoring ini nih bisa dilihat dari beberapa perusahaan maupun beberapa software. Bisa pakai CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Kemudian ada tools lagi namanya Vulnerability Priority Rating yang merupakan framework vulnerability scoring yang berbasis resiko yang ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu technical impact dan threat gitu, ancaman. Nah, dengan tools-tools yang lain sebagainya, dan itu tuh negara-negara bisa di ranking kerentanan dan keamanan datanya. Data terakhir yang saya lihat itu tuh saya lupa angka pastinya berapa. Tetapi jauh dari yang kita harapkan ranking Indonesia itu. Masih berkata kok masih segini sih gitu. Padahal ada beberapa kebijakan-kebijakan terkait tentang UITE dan sebagainya itu tuh udah bagus gitu. Tetapi kok segini ya rankingnya, itu tuh masih jauh di bawah apa yang diharapkan gitu. Jadi untuk ranking Indonesia ya segitulah, dan ada rankingnya dan ada cara untuk meranking dan melihat scoringnya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu jawabannya kepada Pak Hermansyah. Oke, terima kasih Mas Faris. Sukses selalu Mas Faris. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Bang, kok kameranya jernih banget? Pakai apa, Bang? Pakai webcam. Pakai webcam JT. Gimana kasih tunjuknya? Ya, ginilah webcam intinya. Karena laptop saya sendiri kameranya rada burik. Kamera laptop saya alhamdulillah. Nah, turunkan kualitasnya.
Jadi ini saya minjem punya bank saya dulu lah, seadanya. Astag. Ada lagi yang ingin bertanya? Itu kayaknya tadi pertanyaan yang di Akmal Sani itu udah dijawab ya. Yang apakah hardware seperti CPU itu? Apakah hardware seperti CPU memiliki backdoor untuk pemerintah CIA, FBI? Nggak ada. Tapi ini cuma sekedar ini ya, apa ya namanya ya, konspirasi. Masanya nih terkait tentang Kemungkinan, CIA. kemungkinan. Ya, kemungkinan ya. Tapi biar seru konspirasi aja lah ya. Nah, kayak CIA yang memiliki deep web, dark web itu kan konspirasi tuh, kemungkinan. Tapi kan diangkatnya sebagai konspirasi. Kemungkinannya adalah kita memasang OS Windows. OS Windows ada di mana? Windows OS apa sih ya Allah? OS Windows itu dimiliki oleh perusahaan Windows Corporate. Windows Corporate ada di mana? Nah, Windows Corporate besar seperti itu ya, who knows, nggak ada yang tahu gitu. Bisa jadi gitu kan, ternyata petinggi Windows adalah orang CIA, orang titipan gitu. Contoh paling kecil aja, ternyata ada wartawan di Indonesia itu tuh ternyata tuh polisi, dan itu tuh Intel, sekelas wartawan gitu kan. Apa sih yang tukang yang pemberita itu ternyata tuh Intel gitu. Apalagi yang sekelas CIA, sekelas FBI. Ternyata di Windows, di Apple udah disusupi oleh Intel CIA. Jadi mungkin di CPU-nya tidak, tetapi di operating system, di sistem-sistemnya itu sendiri bisa di-collect datanya. Entah di backdoor, entah memang ketika regis terus datanya masuk ke kantor Windows dan diambil oleh CIA, FBI, who knows. Tapi ya seperti itulah. Cyber security ini penuh dengan kemungkinan, penuh dengan spekulasi, penuh dengan was-was. Nah, contoh nih dari Mas Hasan, ngirim link Facebook. Isinya apa? Grup jual beli database. Innalillahi. Serentan itu berarti. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya mau open mic aja silahkan. Ayo silakan teman-teman yang mau open mic aja. Kan capek tuh nulis pakai tangan, ketik. Ya, open mic aja nggak apa-apa, diskusi, saling sharing session aja. Ini kita sesi santai aja. Karena kan ini masih baru introduce cyber security, masih pengenalan terhadap cyber security. Itu guys. Ada lagi yang mau bertanya? Gitu. Atau mau ada konspirasi apa lagi nih terkait tentang IT? Ternyata Windows milik Israel atau apa? Cukup coy. Ada lagi? Yang mau bertanya gitu? Atau tadi kan udah di-share tuh materi PPT-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak tuh dari PPT tersebut, dari PowerPoint-nya? Atau ada yang kurang jelas gitu, Bang maksudnya apa sih Bang gitu, atau Bang kok sepi banget sih Bang PPT-nya, atau gimana gitu sih, silahkan. Ada yang masih raise hand? Oh ya, Pak Hermansyah masih raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Oh tidak, berarti Mas Hasan Bananas mau bertanya? Oh ada nih dari sahabat kita Muhammad Nur Manudin Khairunizam. Apakah ada saran roadmap buat mendalami bidang cyber security nih Kak? Roadmap sesuai dengan judulnya roadmap, ya kita lihat di roadmap.sh. Nih coba ya kita review. Windows. Nih. Apakah kelihatan?
Oke, kelihatan. Nah, kita coba cari ya di sini. Cyber security. Kita sambil review-review. Jadi di sini kita lihat ini CTF, capture the flag. Capture the flag ini yang kayak tadi saya demokan, bisa di hack the box, try hack me, phone hub, Pico CTF, Sun Holiday. Perjalanannya dari mana? Fundamental IT skill, dari yang hal-hal basic gitu, terkait tentang hardware dan sebagainya. Kemudian lanjut lagi ke operating system, networking knowledge, security skill and knowledge. Nanti sekiranya kebutuhannya di mana, baru misal nih, oh saya pengen jadi cyber security talent, maka saya semester 5 ini ngambil ke PJK, penjaringan gitu, penjaringan komputer. Maka saya ngepelajarin nih networking knowledge, kemudian nanti saya ambil sertifikasi, entah bisa CompTIA, kemudian bisa CCNA dan sebagainya. Nah, ini nih beginner certification kita ambil, nggak harus semuanya, tapi yang dibutuhkan. Misal saya butuhnya CCNA sama CompTIA A+. Kemudian karena saya ngehack, saya butuh C, terus OSCP juga gitu. Silahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya lebih suka jaringan, struktural jaringan, keamanan struktural jaringan, oke silahkan. Saya lebih suka keamanan webnya itu sendiri, silahkan. Dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang nanya lagi, Mas Paris, kita perlu gak ganti PW setiap bulan? Perlu, tapi nggak perlu. Kenapa saya bilang perlu? Jikalau memang sering menggunakan password yang sama untuk beberapa akun. Contoh, misal saya akun Google ini passwordnya adalah 12345. Kemudian akun point blank saya 12345, akun ML 12345, akun mana 12345. Nah, dengan password yang sama, maka lebih baik, ini lebih baik aja ya, menyarankan bahwa lebih baik diganti per bulan gitu, menghindari tiba-tiba nangis-nangis gitu, kok game saya hilang, akun saya hilang, duit saya hilang, diamond saya hilang. Lebih baik menjaga di awal dibandingkan menyesal di akhir. Sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau misalnya emang akunnya, tiap akun tuh beda, IG passwordnya beda, kemudian Facebook passwordnya beda, kemudian YouTube passwordnya beda, M-Banking passwordnya beda, Google beda, ya menurut saya sah-sah aja nggak diganti. Tetapi harus diperhatikan passwordnya seperti apa. Jangan sampai cuma huruf-huruf aja, huruf kecil tanpa ada kombinasi. Dengan adanya kombinasi, dipecahkannya lebih lama lagi. Contoh, adanya huruf besar, huruf kecil, angka, tanda, spesial karakter, kayak titik, terus strip sama dengan. Itu buat orang hacker, buat nyari passwordnya itu susah. Karena nyari passwordnya itu ya tadi dengan cara brute force gitu, coba-coba. Atau misal memang dia punya database yang dimana common password gitu, common password Indonesian people gitu. Oh, common passwordnya apa? Oh, Bismillah. Oh, nama tanggal lahir. Oh, ini. Ya, silahkan. Itu pasti bakal kebobol gitu. Ya jangan basi-basi lah password tuh. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini untuk roadmap, silakan ini aja ya, di explore sendiri, dipelajari sendiri sesuai dengan playstyle-nya masing-masing. Aku mungkin mau ikut menanggapi, boleh? Boleh? Mungkin yang kayak tadi itu biasanya kan kayak yang kemarin-kemarin kalau misal kita ada kebocoran data entah dari siapa, mungkin ya pernah lah mungkin dengar kalau kita tuh diharuskan ganti password rutin lah ya ibaratnya. Tapi kan ya kita tahu
dan saya yakin semuanya malas ganti password tiap bulan atau mungkin tiap minggu karena ya itu karena dirasa tidak perlu ya. Menurutku sih situasional ya mungkin. Karena biasanya kalau menurut saya sendiri tuh kalau kita nggak ditargetkan sama orang-orang yang ya ibaratnya hacker ya, kita masih aman-aman aja sih menurutku. Kecuali kalau misal kita ibaratnya mungkin seorang idol atau mungkin ya selebriti yang memang terkenal, yang diincar banyak orang lah, ada haternya banyak, atau mungkin pemimpin perusahaan yang duitnya banyak, mungkin nomor rekeningnya, atau mungkin ya yang intinya yang pengaruhnya tinggi, mungkin yang eh, jadi incaran, mungkin bisa mempertimbangkan mengganti passwordnya tiap bulan, mungkin itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kayak ya kita orangnya biasa aja, kita bukan siapa-siapa ya, mungkin kasarnya gitulah ya, kita bukan siapa-siapa, kita juga belum kerja, nggak punya uang kan ya, mau ganti ya kalau mau dihack Facebookku ya dihack aja, nggak ada apa-apanya gitu ya. Menurutku kayak mengganti password itu situasional sih ya, tapi Setuju. asal jangan, mungkin jangan disamain semua aja sih passwordnya. Jadi kalau semuanya sama tuh sekali bocor biasanya tuh yang lain langsung dicoba gitu, dan ya langsung Benar bocor banget. semua. Ini itu aja sih kalau menurutku. Benar apa yang disampaikan nama Mas Nanda ini. Jadi balik lagi kita lihat situasional, kita lihat diri kita siapa gitu. Makanya jangan heran kadang kita menemukan orang-orang yang emang expert di cyber security itu kita nggak kenal gitu. Kok nggak terkenal sih Mas? Padahal Mas jago gitu. Ya kan aku cyber security. Gimana gimana mau terkenal? Saya kan jaga data gitu. Kalau misalnya terkenal mungkin baru emang skillnya dewa gitu. Contoh yang di salah satu podcast luar negeri yang hacker ternama yang dia pakai alat-alat IoT gitu langsung ngehack wifi jaringan itu ya, itu boleh terkenal. Tapi kalau misalnya kita masih di entry level, middle level, terkenal malah bahaya, membahayakan perusahaan yang kita tempati. Bentar. Apa nih Mas Hasan? Zero day. Ya, tiada hari tanpa keamanan. Zero day. Nggak ada hari yang aman. Kurang lebihnya ya gitulah, cyber security hidup was-was tapi enak kok, gajinya kenceng banget. Nah, oh ya, ini aku mau nanya gitu. Gimana ya? Kayak ukuran untuk seorang yang pekerjaannya cyber security itu, maksudnya kalau orang yang kerja cyber security pekerjaannya itu dinilai dari mana kan? Ibaratnya kalau orang dari yang misal aku orang awam nggak tahu nih, ini aku tahu nih ada si A ini kerjanya cyber security entah apa itu, mungkin jaga data. Nah, aku nganggap dia tuh nggak kerja karena nggak ada kebobolan gitu. Itu kebobolan tuh artinya dia kerja apa enggak sih? Kalau Ini nggak kebobolan sama kan kayak nggak ada apa-apa gitu loh, kayak nggak kelihatan. Cyber security kan mainnya di belakang, kamu kerja nggak kelihatan apa-apa kan bentuknya. setuju. Itu kadang memang sering dipertanyakan, tapi coba kita pakai analogi di role sebelahnya, yaitu DevOps. DevOps itu apa sih? DevOps itu adalah orang yang jagain server. Orang yang jagain server itu harus memastikan servernya itu berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Gitu. Ketika server ini udah di start, kemudian udah dikondisikan, udah tinggal run away gitu. Apakah bisa ditinggal? Oh, tentu tidak. Gitu. Karena apa? Dia harus standby. Contoh DevOps di Shopee itu tuh tiap event gede kayak contoh 44, 55, 12 itu ketar-ketir. Karena apa? Banyak user yang make servernya was-was lah gitu, takutnya ngedown dan sebagainya, mengecewakan customer. Gitu. Sama juga seperti cyber security, dia harus menjaga gitu, dia harus memastikan bahwa hal itu tuh aman. Sama seperti halnya seperti satpam. Ketika tidak ada maling, apakah saya harus menjaga? Oh, harus gitu. Nggak boleh enggak gitu, nggak bisa bolos.
takutnya ketika saya bolos malah maling itu datang. Takutnya cyber security ini bolos, tiba-tiba hacker pun datang gitu. Jadi mau nggak mau harus standby, walaupun yang dikerjakan tuh nol gitu. Yaudah, masih aman, masih aman, masih aman, nggak ada bug lagi. Ternyata bisa di patch baru nih, bisa di update patch, tek selesai gitu. Ketika nggak ada lagi yang bisa dikerjakan, dia udah memastikan bahwa ini aman, sama satunya satpam gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Nanda. Oke, ikut itu ada yang tanya lagi tuh di kolom chat, Mas Aswangga tuh. Mas Aswangga, gaji gede tapi bisa tidur normal nggak, Bang? Nah, sebenarnya gini, Tidur opsional guys. tidur opsional. Tapi ada satu quotes yang saya lihat di TikTok. Jadi bocah TikTok gini. Ketika Anda ingin membeli barang tanpa melihat harga, maka Anda harus bekerja tanpa melihat waktu. Itu dunia. Karena waktu adalah uang. Itulah dunia gitu. Ketika pengen beli barang nih tanpa melihat harga gitu, berarti pengennya tuh kaya raya banget. Ya udah, Anda harus bekerja tanpa melihat waktu gitu. Ya udah, los-losan. Tapi kalau Anda tipikal orang males, mau ngerjain tugas, 5 menit lagi nunggu 10:05 nunggu ada temen, percuma, susah. Gaji Anda juga bakal segitu-segitu aja. Yang harusnya 2,9 yang harusnya 3 juta, 2,75 aja deh sama HRD. Ntar digituin, dibercandain sama ini atasan. Gajinya segini aja deh. Nanti aja lah follow up anak buah. Nyuruh anak buah gitu. Ya udah. Jadi gitulah. Keren banget Kak, OTW jadi filsuf. Aminin jangan nih. Aminin dulu aja lah ya. Amin. Jadi ya tidur tuh opsional ya, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi Timothy bocah-bocah Timothy, silahkan. Udah. Kemana-mana coy nanti. Ya ini kita sharing session yang yaudah kita nyantui gitu. Emang apa yang harus kita keluarkan gitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan gitu? Ntar tiba-tiba nanyanya lain nih. Ya, last chance nih sebelum selesai jam 9. Emang ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau pakai browser Tor, Onion, apakah beneran privasi atau cuma embel-embel? Tergantung pemakaiannya seperti apa. Kalau misalnya pakai Tor-nya itu sesuai SOP, nggak SOP banget sih. Pokoknya sesuai dengan memang seharusnya ya aman gitu. Nggak neko-neko. Tapi kalau misalnya Anda ini pakai Tor ini neko-neko, ada aneh-aneh dan sebagainya, kayaknya nggak bakal aman gitu. Karena Tor tuh tergantung pengguna. Balik lagi, penggunanya kayak gimana, timbal baliknya seperti apa. Beneran kayak gitu kurang lebih. Tapi jadinya lemot karena apa nih? Tapi jadinya lemot karena IP-mu diacak di setiap lapisannya. Makanya pakai internet NASA berapa gigabyte per second tuh, berapa Mbps, kaput gitu. Jadi ya balik lagi ke pertanyaannya Mas Rais tadi, Mas Zulhamsyah tadi, itu equipment penting ya, ini salah satunya. Kita butuh wifi kencang gitu. Berapa Mbps? Paling mentok berapa? Nah itu. Tapi kan Indonesia kan termasuk yang jaringan agak lemot, walaupun udah memenuhi kebutuhan gitu. Kalau misalnya mau kenceng, pindah ke Singapura. Mau kenceng lagi, pindah kemana gitu. Ke Jepang. Tinggal nunggu perkembangan jaringan di Indonesia.
nanti masuknya Wi-Fi 6 dan pemerataannya kayak gimana, kemudian 5G pemerataannya seperti apa gitu, kemudian efisiensi pengiriman data yang ditemukan oleh Profesor Inggris cuma mengubah wavelength kabelnya doang. Nah, itu nanti bisa diterapin apa enggak gitu. Cuma ubah wavelengthnya doang, tiba-tiba naiknya berapa kali lipat. Kan gacor itu. Tapi kapan Indonesia bisa dapat teknologi seperti itu? Doakan saja yang terbaik untuk Indonesia. Iya, bisa. Ya, ada lagi last pertanyaan sebelum jam 9. Kapan-kapan? Ya, insya Allah. Nanti Mas Raffi jadi presidennya yang memakmurkan teknologi dan masyarakat di masa depan. Amin. Sudah Oke, cukup apa bagaimana? kayaknya udah nggak ada yang mau nanya. Mungkin aku kasih satu pertanyaan terakhir untuk ya simpel. Boleh. Ini misal ada event selanjutnya, nih kira-kira materinya apa aja nih? Event selanjutnya. Ya kira-kira dulu ya. Aku nggak tahu bisa ngasih apa enggak. Ya nanti kulihat kalau bisa nanti ya bulan depan lah. Ya aku tanyain aja kira-kira mau materi apa kalau memang masih bisa. Maunya apa? Ayo. Ya aku ngikut kan. Kita ngikut sama sepuhnya ini pematerinya kan. Ayo, Bang. Tadi kan Isi tadi udah. isi kolom komentar maunya apa. Tadi spill berikutnya kan ada reverse engineering, REK, tutor cheat. Waduh. Intinya data request kalian diacak di 3 lapisan itu dan membuat kalian kalau browsing mod. Ini pembahasan yang tadi. Ayo, pembahasan besok. Ya, RE, DDoS. bisa Oke. di request ya ini. Aduh ini udah terlalu sepuh nih, tinggal pilih. Udah disuapin nanti kalian. Enggak. Ini Izam ditut. Tidak baik nih Ngehack Jam. website UIN. Pengen sih, tapi nanti deh. Jangan memancing rektor, memancing amarah. Nggak apa-apa, itu sebagai portofolio kita, kemudian nanti kita dapat funding dari UIN untuk mengamankan website UIN. Ya nggak, optimis bro. Kita harus pikiran visioner. Udah pernah deh temanku itu siapa sih siapa ya kok lupa aku siapa yang angkatanku tahu nggak kamu ya Okto dia kan udah pernah kayak aku pernah nanya kayaknya dia udah pernah ngasih ngelaporin lah ibaratnya kan dia bahkan ngelaporin ke UIN sih udah pernah tapi aku kurang tahu sih lanjutin gimana. Nah itu kan dapat ini bounty si Okto, lumayan buat portofolio juga. Iya sih. Visioner ya bro. mungkin soal bug bounty mungkin gimana bug caranya. Bounty. Okay. Oh ya boleh bug bounty, kemudian tadi DDoS, kemudian tutor bikin traffic akademik lemot kak. RE tuh. Gak boleh, jangan. Akademik lemot saya tidak bisa upload tugas. Waduh. Ngapain Bahaya. Victor ngapain emang sekarang nggak lemot enggak dong sekarang nggak lemot apa itu lemot Web UIN tuh cepet guys kecuali pas KRS-an aja emang kita rebutan. Amin. Beneran kan lancar pas KRS aja emang udah. Ini kayaknya yang lain ada yang enggak apa cukup itu 3 tadi DDoS itu. Boleh DDoS, saya catat dulu DDoS, RE dan bug bounty itu. Bug bounty, oke, siap. Langsung berikutnya si Okto. Aku emang niat dulu, cuma enggak kesampaian sih belum aku chat. Mungkin Faris kenal dekat bos sama Okto? Enggak. Sempat deket, tapi belum ngechat lagi, belum diskusi lagi. Ya mungkin bisa diajakin kalau emang dia mau, oke. Asalnya itu UIN sepuh itu. Ya, termasuk lebih sepuh. Iya, itu benar-benar. Wah, dia kemarin dapat itu kan. Terakhir aku lihat dari KPK kan pernah dia KPU ya? KPU, seingatku. Udah ngeri lah. Ya mungkin bisa kamu chat lah kalau emang
Kalau dia mau juga nanti kamu pembicara berdua lah. Aku pastiin Oh, ada boleh. eventnya. Kalau ada dia, aku pastiin ada eventnya. Oke, siap. Nanti ku kondisikan Mas Oktonya itu. Oke, Bisa kok. langsung kabarin ke aku aja lah. Oke, tak moderatori lagi. Siap, Vi. Aku yang moderator, Vi, ntar, Vi. Oke. Ya udah mungkin Raffi ya lo bisa ditutup aja, Vi. Atau mungkin Oke, ini Mas Faris, terima kasih. bentar ini Mas Faris mungkin ada kata-kata Ada. atau Oh iya Mas, mau tanya dikit, walaupun nggak tahu udah dijawab apa enggak. Mas Apa? Faris ini di cyber security ini fokusnya di apanya ya? Kalau boleh tahu. Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Fokusnya di mana-mana lah. Insya Allah yang penting jadi aja. Yang penting Loh. ada jalan Oh, aja. oh ya udah. salah satu penerapan Yaudah. cyber security itu, guys. Oke, terima kasih. Love semuanya, gitu. All in. Ya sudah. Ini Yang kalau penting nggak ada yang bertanya lagi, bisa saya tutup. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata penutup apa-apa, Mas Alfarizi? Kak Gem, kata-katanya Kak Gem. mungkin kata-katanya yang tadi ya. Jika ingin membeli barang tanpa melihat harganya, maka bekerja tanpa melihat waktunya. Nah, itu aja. Mungkin Oke, sekian ya. terima kasih. Mungkin kalau saya sendiri itu kerentanan keamanan itu ada pada manusia itu sendiri. Oke, terima kasih. Oke, saya tutup ya, teman-teman. Kalau mau masih ada di sini, silahkan. Oke, dari Witor keberapa ini, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam. rekaman recordan mungkin ada yang mau ngulik-ngulik nanti akan ada di YouTube GDSC. Jangan lupa di subscribe, di share juga. Masuk penontonnya cuma 3 orang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman yang udah hadir. Bisa out. Nanti ditunggu event cyber security selanjutnya dan event-event GDSC lainnya.